Nah, kenapa sih kecerdasan emosional sangat penting? Jadi, kecerdasan emosional dianggap sangat penting dalam dunia kerja karena dapat meningkatkan kualitas komunikasi, kerja tim, dan juga kepemimpinan individu. Individu yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan cenderung lebih bisa mengendalikan stres mereka, beradaptasi dengan perubahan, dan juga bekerja secara efektif dalam tim. Nah, kecerdasan emosional dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh orang dalam mengendalikan dan juga mengenali emosi mereka sendiri dan juga orang lain. Secara teori, kemampuan ini membuat orang menjadi lebih terampil secara sosial, memungkinkan mereka untuk menyadari dan juga mengendalikan dampaknya terhadap orang lain. Dalam lingkungan kerja, hal ini berarti mampu bekerja dengan lancar dan juga beradaptasi dengan rekan kerja. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep emosi di dunia kerja, beban kerja emosional, dan juga kecerdasan emosional. Yang pertama ada Emotion at Work. Armstrong pada tahun 2006 dalam bukunya yang berjudul Armstrong Essential Human Resource Management Practice menjelaskan bahwa emosi merupakan perasaan seperti kemarahan, ketakutan, kesedihan, kegembiraan, antisipasi, dan penerimaan yang membangkitkan semangat orang dan juga mempengaruhi perilaku mereka. Bentuk emosi yang paling ringan disebut dengan suasana hati, yang merupakan keadaan emosi dengan intensitas yang rendah dan juga bertahan lama. Bentuk-bentuk emosi secara hierarkis ini telah dijelaskan oleh Ashkenazi pada tahun 2003 dalam The Multi-Level Model of Emotion in Organization yang dibagi menjadi 5 level. Pertama ada level 1 yaitu within person. Ashkenazi dan Humphrey pada tahun 2011 menjelaskan bahwa level 1 ini paling baik dipahami dalam teori peristiwa afektif dan membedakan antara efek mood positif dan juga negatif. Dan dengan hal tersebut, Eisen pada tahun 1997 menekankan peran afek positif sebagai katalis kreativitas dan fleksibilitas kognitif. Dengan kata lain, level 1 ini menggabungkan proses neurofisiologis ke dalam diri seseorang yang terdiri dari manifestasi fisiologis emosi yang membentuk fungsi kognitif. Selain itu, reaksi afektif pada tingkat ini sebagian besar berada di luar kendali kesadaran. Aspek penting lainnya dari variasi dalam diri seorang adalah perlunya membentukkan prosedur empiris dari variasi pengaruh yang terjadi secara real time dan perilaku mereka. Yang kedua ada between person. Dalam level ini terdiri dari analisis antara orang dan mengacu seseorang secara khusus pada perbedaan pribadi individu. Dalam konteks emosi dalam lingkungan kerja, variabel dominan yang dipelajari adalah kecerdasan emosional yang didefinisikan oleh Mayer and Salovey yang terdiri dari 4 kemampuan dasar atau cabangnya. Yang pertama ada pengenalan emosi, baik pada diri sendiri maupun pada diri sendiri yang lain. Lalu yang kedua ada penggunaan informasi dalam pengambilan keputusan kognitif. Yang ketiga ada memahami dampak dari emosi. Dan yang terakhir ada menggunakan dan mengelola emosi dalam pengambilan keputusan perilaku. Lalu yang ketiga atau yang level 3 ada interpersonal emotion. Level ini berfokus pada bagaimana emosi dipersepsikan atau dirasakan dan dikomunikasikan dalam interaksi diadik antara anggota organisasi. Dalam sintesis terkait sejarah pengaruh di tempat kerja, Weiss dan Brief pada tahun 2001 mencatat bahwa level ini sebenarnya menarik perhatian secara tradisional. Mereka juga menyebutkan bahwa pakar termasuk McDougall pada tahun 1923 yang mengamati kekuatan yang sangat kuat dalam kelompok dan khususnya bagaimana emosi membentuk fungsi-fungsi sosial yang penting untuk kelompok seperti kohesi kelompok, identitas kelompok, negosiasi peran kekuasaan, koordinasi upaya kolektif, dan juga hubungan atau ikatan interpersonal. Keempat ada Team and Leadership. Level ini berkaitan dengan kelompok dalam tim. Dalam hal ini, leadership diposisikan sebagai proses sosial yang memiliki efek besar terhadap perasaan dan suasana hati atau mood anggota tim. Berdasarkan analisis terhadap proses emosi dalam situasi leadership, mereka menyimpulkan bahwa tidak hanya emosi yang mempengaruhi konteks sosial, namun emosi tersebut juga mempengaruhi konteks sosial sebagai bagian dari proses timbal balik. Selain itu, Ashkenazi dan Humphrey pada tahun 2011 berpendapat bahwa manajemen mood mungkin menjadi elemen yang penting dalam leadership team.
Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional pemimpin menjadi kunci dalam organisasi atau tim. Yang terakhir atau yang level 5 ada organization level, yaitu pada level ini emosi dipahami dalam konteks budaya dan iklim organisasi secara keseluruhan. Level ini mencerminkan bagaimana organisasi sebagai entitas memiliki norma, nilai, dan kebijakan yang membentuk ekspresi serta regulasi emosi para anggotanya. Selanjutnya yang kedua ada emotional labor. Pengertian emotional labor sendiri menurut Glom and Theus, emotional labor dapat diartikan sebagai tindakan menampilkan emosi yang sesuai, yaitu menyesuaikan diri dengan display rules, terlepas dari apakah emosi tersebut tidak sesuai dengan perasaan internal. Emotional labor merupakan proses di mana karyawan mengelola perasaan mereka yang sebenarnya untuk mengekspresikan tampilan emosional yang diinginkan organisasi. Emotional labor sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Hochschild yang didasarkan pada gagasan bahwa karyawan seringkali dipaksa untuk menampilkan emosi yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Lalu selanjutnya ada basic emotional labor model. Yang pertama menurut Hochschild, emotional labor adalah pengelolaan emosi untuk menciptakan kesan fisik dan gerak tubuh yang dapat diamati oleh siapapun. Hochschild menyatakan bahwa ada dua jenis strategi pengendalian emosi berdasarkan rules of behavior. Yang pertama adalah surface ache, yang kedua adalah deep ache. Surface ache berarti menampilkan emosi yang diharapkan tanpa benar-benar merasakannya. Misalnya, seorang pramugari yang tersenyum kepada penumpang meskipun sedang merasa lelah. Sedangkan deep ache berarti lebih menginternalisasi dan merasakan emosi yang diharapkan sehingga ekspresi yang ditampilkan sesuai dengan apa yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada menurut Ashford dan Humphrey. Menurut Ashford dan Humphrey, emotional labor adalah tindakan mengekspresikan emosi yang diinginkan. Mereka mengkritik diskusi Hochschild bahwa kepatuhan terhadap display rules hanya terjadi dalam dua cara, surface acting dan deep acting. Mereka menyarankan strategi ketiga yaitu pengalaman dan ekspresi emosi yang tulus. Menurut Ashford dan Humphrey, pengelolaan emosi tidak boleh merugikan karyawan seperti yang dikemukakan oleh Hochschild. Lalu yang ketiga ada menurut Morris dan Feldman. Morris dan Feldman mendefinisikan kerja emosional sebagai perencanaan, pengendalian, dan upaya yang penting untuk menampilkan emosi yang tepat. Morris dan Feldman mengemukakan bahwa kerja emosional mengandung 4 dimensi yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu yang pertama ada frequency of desired emotional display, lalu yang kedua ada variety of emotions, lalu yang ketiga ada attentiveness to desired display rules, dan yang terakhir ada surface acting as a result of expressing fake emotions. Lalu yang terakhir ada menurut Grande. Dalam upaya untuk mengintegrasikan perspektif yang berbeda, Grande mengembangkan model teoretis berdasarkan teori proses regulasi emosi Gross. Model regulasi emosi Grande mengidentifikasi komponen penting dari kerja emosional, antecedent, dan konsekuensinya, serta faktor individu dan organisasi yang mungkin mempengaruhi proses kerja emosional. Yang ketiga ada emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Nah, emotional intelligence sendiri adalah kapasitas untuk memahami susunan emosi diri dan orang lain untuk dapat lebih memahami atau berhubungan dengan mereka lebih efektif. Nah, Salovey dan Meyer menjelaskan emotional intelligence ini sebagai kapasitas untuk merasakan emosi, mengintegrasikan emosi dalam pikiran, memahami emosi, dan mengelola emosi. Sedangkan Goleman mendefinisikan emotional intelligence sebagai kapasitas untuk mengetahui perasaan diri dan orang lain,
untuk memotivasi diri kita dan untuk memanajemen dengan baik emosi-emosi kita dan juga orang lain. Nah, terdapat 4 komponen dari emotional intelligence, yaitu yang pertama ada self-management. Nah, self-management sendiri merupakan kemampuan untuk mengontrol dan mengarahkan impuls dan suasana hati yang mengganggu dan meregulasi atau mengatur perilaku diri, ditambah dengan kecenderungan untuk mengejar tujuan dengan energi dan ketekunan. 6 kompetensi yang berapresiasi dengan komponen ini adalah yang pertama kontrol diri, yang kedua kepercayaan dan integritas, yang ketiga inisiatif, yang keempat kemampuan beradaptasi kenyamanan dengan ambiguitas, yang kelima keterbukaan terhadap perubahan, dan yang keenam keinginan kuat untuk mencapai. Yang kedua ada self-awareness. Nah, self-awareness sendiri merupakan kemampuan untuk mengenali dan memahami suasana hati, emosi, dan dorongan juga pengaruhnya terhadap orang lain. Hal ini berkaitan dengan 3 kompetensi, yaitu kepercayaan diri, asesmen diri realistis, dan emotional self-awareness. Yang ketiga ada social awareness, merupakan kemampuan untuk memahami susunan emosional orang lain dan keterampilan dalam memperlakukan orang lain menurut reaksi emosional mereka. Hal ini berkaitan dengan 6 kompetensi, yaitu empati, keahlian dalam membangun dan mempertahankan bakat, kesadaran organisasi, kepekaan lintas budaya, menghargai keragaman dan layanan kepada klien dan pelanggan. Yang keempat, social skills, merupakan kemahiran dalam mengelola hubungan dan membangun jaringan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari orang lain dan mencapai tujuan pribadi, dan kemampuan untuk menemukan kesamaan dan membangun hubungan. 5 kompetensi yang berkaitan adalah leadership atau kepemimpinan, efektivitas dalam memimpin perubahan, manajemen konflik, impact atau pengaruh atau komunikasi, dan keahlian dalam membangun dan memimpin tim. Menurut Goleman, tidak cukup hanya memiliki IQ yang tinggi, emotional intelligence juga diperlukan. Nah, cara untuk mengembangkan kecerdasan emosional by Goleman, yang pertama adalah menilai persyaratan pekerjaan dalam keterampilan emosional. Yang kedua, menilai individu untuk mengidentifikasi tingkat kecerdasan emosional dengan pemberian feedback yang dapat menjadi sumber data yang kuat. Yang ketiga, memastikan bahwa individu siap untuk meningkatkan tingkat kecerdasan emosional mereka. Yang keempat, memotivasi orang untuk percaya bahwa experience belajar akan bermanfaat bagi mereka. Yang kelima, membuat perubahan yang diarahkan oleh diri sendiri atau self-direct. Yang keenam, fokus pada tujuan yang jelas dan dapat dikelola dengan mengingat bahwa mengembangkan keterampilan baru itu bertahap. Yang ketujuh, mencegah relapse dan menunjukkan bagaimana mereka dapat mengambil pelajaran dari relapse yang tidak dapat dihindari. Yang kedelapan, berikan feedback kinerja. Yang kesembilan, dorongan untuk latihan, mengingat kompetensi emosional tidak dapat ditingkatkan dalam semalam. Yang kesepuluh, berikan model perilaku yang diinginkan. Yang kesebelas, mendorong dan memperkuat dengan menciptakan iklim yang menghargai self-improvement. Yang ke-12, mengevaluasi dengan menetapkan ukuran hasil yang baik dan kemudian nilai kinerja berdasarkan ukuran tersebut. Yang masuk ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Di sebuah perusahaan desain, Sarah mengalami tekanan kerja tinggi. Suatu hari, ia mendapat kritik tajam dari klien terkait desain yang telah ia buat. Awalnya, Sarah merasa sangat kecewa dan marah, namun ia memilih untuk menenangkan diri dan berpikir secara rasional sebelum merespon. Setelah beberapa jam, ia merasa lebih baik dan mencoba untuk memahami kritik tersebut sebagai masukan yang konstruktif. Seiring waktu, Sarah menyadari bahwa perubahan mood seperti ini sering terjadi dalam kesehariannya. Pertanyaannya, berdasarkan model hierarki emosi Askanasi pada tahun 2003, perubahan emosi yang dialami Sarah termasuk dalam level? Ya, betul. Jawabannya within person, yang A. Selanjutnya, pertanyaan kedua, tim marketing di sebuah perusahaan sedang mengalami tekanan karena target penjualan yang tinggi. Setiap anggota tim memiliki cara berbeda dalam mengolah stres. Beberapa dari mereka tetap tenang,
sementara yang lain merasa frustasi dan sulit berkonsentrasi. Seorang manajer memperhatikan bahwa perbedaan cara menangani stres ini dapat mempengaruhi kerjasama tim secara keseluruhan. Pertanyaannya yaitu, dalam model hierarki emosi, fenomena ini termasuk dalam level A. Within person, B. Between person, C. Interpersonal emotion, dan D. Organization level. Nah, bener banget nih teman-teman. Jadi jawabannya itu yang B ya, between person. Dinda adalah seorang customer service di sebuah hotel berbintang. Setiap hari ia harus melayani tamu dengan ramah meskipun ia sedang merasa lelah atau sedang memiliki masalah pribadi. Saat seorang tamu marah karena kamar yang dipesannya tidak sesuai ekspektasi, Dinda tetap tersenyum dan berbicara dengan nada lembut meskipun dalam hatinya ia merasa kesal. Jenis strategi emotional labor yang digunakan Dinda adalah benar jawabannya B. Surface acting. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Rian adalah seorang pemimpin proyek. Ia dikenal mampu menjaga hubungan yang baik dengan anggota timnya. Rian dikenal dapat memahami perasaan orang lain, merespon dengan empati, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Ketika salah satu anggota timnya mengalami kesulitan, Rian dengan cepat memberikan dukungan emosional dan juga membantu mencarikan solusi. Pertanyaannya, dari komponen kecerdasan emosional menurut Goleman, kemampuan Rian mencerminkan Yap, betul. A. Self-awareness.